Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini kami berdua, saya Ana Harisma Putriana Dan juga saya Yanti Nurenda, kami di sini bertugas untuk menjadi pengamat observer untuk tugas demonstrasi kontekstual, di mana di sini Pak Bugi berperan sebagai coach ya Pak Bugi, dan Bu Isop sebagai coach ya Bu. Nah, sebelum ke praktek coaching, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seorang coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh ini kita sebagai coach harus mampu atau hadir secara utuh, baik itu pikiran, hati, perasaan, atau semua hal itu harus tertuju kepada coach. Yang kedua, kompetensinya yaitu mendengarkan aktif, kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan oleh coach, sehingga coach bisa menemukan kata-kata kunci yang dikemukakan oleh seorang coach. Dan kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan ini sangat penting karena ketika pertanyaan kita berbobot, maka seorang coach akan bisa menemukan ide-ide baru atau solusi baru dari permasalahannya. Tapi yang harus diingat oleh kita yaitu kita harus menggunakan alur tirta, di mana alur tirta ini T-nya merupakan tujuan, I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya tanggung jawab. Nah, mungkin itu saja sedikit masukan untuk Pak Bugi sebagai coach. Bagaimana Pak Bugi? Siap Bu. Siap, kalau begitu silakan Pak Bugi dan Bu Isop. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana Bu Isop nih, sehat hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah ya. Dan kalau saya sedikit agak ini, makanya kemarin waktu Bu Isop nanya ke piket, saya kebetulan tidak hadir karena kondisi saya lagi kurang sehat Bu ya. Jadi tapi sekarang alhamdulillah ya, karena saya terus bersemangat semangat untuk sekolah. Saya pikir kemarin Pak Budi lagi ada kepentingan kemana gitu kan, biasanya Pak Budi selalu mengantar anak-anak perlombaan tapi untuk kali ini tidak. Kemarin kebetulan habis dari Jakarta, saya pulang dari Jakarta, saya sakit Bu, sedikit ini kondisi tubuh mulai menurun. Alhamdulillah. Baik, ada apa sih Bu? Ada yang bisa disampaikan nih, kenapa mencari saya dulu kemarin tuh? Iya, terima kasih Pak Budi. Memang ini dari kemarin saya itu berusaha untuk mencari Pak Budi karena memang ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Budi. Iya. Nah, di sini itu kemarin malam Pak Budi saya itu dapat kiriman WA ya dari salah satu orang tua siswa kelas 7 ya. Nah, dalam chat WA tersebut dia itu mengatakan bahwa anaknya itu tidak bisa hadir ke sekolah hari Jumat Sabtu, bahkan tiap hari Jumat Sabtu itu anaknya itu tidak hadir ke sekolah. Nah, di sini yang menjadi alasan dari orang tua itu katanya di sekolah kita itu tiap hari Jumat Sabtu tidak ada guru yang masuk. Nah, sebetulnya ini tidak ada guru yang masuk tidak selalu hari Jumat Sabtu kan, padahal tapi kan ini selalu dijadikan alasan. Betul. Nah, sampai sini keinginan Ibu untuk si anak tersebut bagaimana? Terus selain itu ke guru yang biasa tidak masuk udah cross check Ibu, apakah karena ketidakhadiran guru tersebut karena apa gitu, baik si gurunya maupun si anak yang orang tuanya menghubungi Ibu itu. Terima kasih. Nah, ini sebetulnya ini saya sudah cross check ya, juga sudah menduga juga alasan kenapa ada guru yang tidak hadir. Kemudian juga dilihat kan dari jadwal pelajaran, memang hari Jumat Sabtu itu biasakan weekend lah ya, kalau jadi kurang efektif untuk pembelajaran di kelas karena dilihat dari jadwal pelajaran memang hari Jumat Sabtu itu kebanyakan pelajaran mulok, dan juga nanti kan di hari Sabtunya itu kan biasa ya anak-anak selalu ada latihan upacara, ada kegiatan latihan upacara. Nah, kalau saya lihat di guru untuk jadwal hari Jumat Sabtu memang ada beberapa guru ya di sana, ada taruhlah untuk hari Jumat kan ada Pak Irwan
Irwan, kemudian lagi ada Pak Hendra. Nah di sini saya melihat ada Pak Hendra ya yang dimana beliau itu kan mengajar di 2 sekolah. Oh iya. Ya, mengajar di 2 sekolah. Nah ini menjadi apa ya, mungkin salah satu sebab Pak Hendra kenapa tidak masuk, karena memang mungkin di sekolah yang lain ada jadwal atau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yang bertepatan dengan hari Jumat dan Sabtu. Kemudian lihat juga itu Pak Irwan kan selain ngajar kan dia juga keseharian itu berdagang. Nah itu untuk menutupi kebutuhan ekonomi mungkin. Pak Irwan itu jualan apa, Bu? Kenapa? Pak Irwan itu jualan apa? Pak Irwan? Biasanya punya jongkok itu. Iya, dia itu jualan gas sama pulsa. Oh gitu. Iya. Jadi tiap hari dia itu nganter-nganterin gas karena Oke. Tapi kan ada juga kayaknya lebih penting ya Bu ya kalau mengajar. Nah selain itu Bu, Ibu apakah udah mengetahui ya kronologisnya tadi kenapa Pak Hendra, Pak Irwan itu jarang masuk? Terus, nah sekarang si anaknya tersebut alasan orang tuanya dia tuh kemana gitu? Tidak masuk ke apakah anak-anak pun suka masuk ya, cuma ada beberapa guru yang berarti si anak tersebut mengadu ke orang tuanya gitu bahwa dalam beberapa hari khususnya Jumat dan Sabtu ada juga yang tidak masuk, guru yang tidak masuk dan sering itu terjadi. Iya, sering terjadi makanya. Nah, apakah Ibu sudah menghubungi Bapak Kepala Sekolah? Nah, ini untuk menghubungi kepala sekolah ini saya belum menghubungi Pak Gugi, karena saya rasa di sini saya perlu bicara dulu sama Pak Gugi ya. Mungkin nanti Pak Gugi bisa membantu saya, yang tujuan saya itu inginnya setiap hari guru itu ada masuk gitu. Oke, tapi Ibu sudah coba ngobrol dengan Pak Hendra, Pak Irwan, bahkan untuk Bapak Kepala Sekolah, kenapa Ibu nggak berani langsung gitu berbicara langsung ke Bapak Kepala Sekolah gitu? Kenapa? Hambatan Ibu untuk berbicara ke Kepala Sekolah atau ke guru yang lain, kenapa Ibu? Hambatannya apa sih? Hambatannya ya, memang sejauh ini saya mau mengidentifikasi dulu ya sebabnya. Rencana saya ini kan mau berbicara dari hati ke hati mungkin ya. Dari hati ke hati, terutama dengan guru yang bersangkutan, Pak Hendra dan Pak Irwan gitu. Begitu rencananya. Nah ini kan saya mau bertanya secara empat mata ya mungkin dengan mereka. Nah selanjutnya mungkin saya mau hasil dari pembicaraan saya dengan Pak Hendra maupun dengan Pak Irwan nanti akan saya komunikasikan lagi dengan kepala sekolah. Nanti bisa kita mencari solusi bersama. Saya pikir seperti itu. Di langkah Ibu akan mengidentifikasi dulu, terus Ibu coba untuk mengkonfirmasi kepada guru yang bersangkutan seperti apa dan kesibukannya dan sebagainya. Sudah mengidentifikasi tersebut, terus Ibu mau berbicara ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, kira-kira Ibu punya solusi lain nggak atau cara lain nggak agar supaya si guru yang bersangkutan ini rajin kembali ke sekolah gitu? Ada solusi nggak? Ada Ibu punya gambaran nggak supaya si guru yang bersangkutan tersebut bisa kembali seperti biasa melaksanakan kewajibannya untuk mengajar di kelas apa tadi, kelas 7 ya. Bagaimana Bu? Mungkin ini rencana saya untuk solusi mungkin untuk Pak Irwan ya, masalah Pak Irwan dengan Pak Hendra. Kalau misalkan untuk guru yang memang istilahnya ngejegang ya, mengajar di bawah sekolah, saya pikir saya ini akan berusaha untuk mengatur jadwal ulang ya, mengatur jadwal ulang. Saya akan memprioritaskan bagi guru yang memang tidak bisa mengajar di hari itu ya, supaya mereka itu tetap mengajar seperti biasanya, tidak bentrok dengan sekolah yang lain ya. Mungkin itu yang pertama. Nah kemudian untuk kasus yang memang beberapa guru yang berusaha untuk mencari nafkah ya selain honor dari pendapatan sekolah. Nah ini saya akan membicarakan mungkin dengan bendahara sekolah ya. Nah saya akan bicara juga dengan bendahara sekolah, mungkin menanyakan
menanyakan kepada bendahara itu apakah alokasi BOS ya, apakah alokasi BOS untuk yang sekarang atau yang kemarin-kemarin itu cukup tidak untuk pembiayaan honorarium guru, atau misalkan ada tidak apa sih alokasi yang mungkin bisa ditambahkan. Nah ini supaya sedikit apa ya, kesejahteraan guru itu lebih dinaikkanlah sedikit gitu ya, untuk mengantisipasi supaya guru itu mengajar fokusnya itu profesional ya, bukan bukan sampingan. Betul sekali ya, betul sekali. Nah itu mungkin Pak Gugi. Baik ya Ibu, yang pertama tadi Ibu telah menyampaikan bahwa untuk Pak Hendra itu karena mengajar di 2 sekolah ya, selain di sekolah kita juga sekolah yang lain, akan coba untuk mengatur ulang jadwal yang betul sekali ya, karena mungkin Pak Hendra di sana juga punya kewajiban sama di sekolah kita juga sama. Nah tapi Ibu sudah mau mengatur atau mensinkronisasikan lagi jadwal ya antara sekolah yang di sana dan di kita ya. Yang kedua itu untuk Pak Irwan itu akan coba menghubungi bendahara bagaimana alokasi BOS yang sekarang. Mungkin ya mudah-mudahan Pak Irwan juga sekarang sudah masuk P3 kayak Bu ya, sekarang sudah bisa ini agar bisa fokus lagi, dan kalaupun tidak ya kita harus bisa mencari solusi bagaimana agar si anak didik juga tidak merasa dirugikan ya, karena Pak Irwan juga sudah menjadi kewajiban Pak Irwan untuk mengajar, dan si anak juga hak mereka untuk belajar tidak harus tetap dilaksanakan hak mereka ya. Ya itu besok sekarang bagaimana nih, tadi solusinya udah saya luar biasa lah, ini bisa nanti bisa dibicarakan kembali kepada kepala sekolah bagaimana win-win solution yang bisa permasalahan ini supaya bisa terselesaikan ya, supaya si anak bisa fokus belajar dan guru juga fokus mengajar ya. Itu perasaan Bu Isop sekarang seperti apa nih setelah bincang-bincangnya. Ya, terima kasih setelah berbincang-bincang dengan Pak Budi di pertemuan sekarang, saya merasa lebih lega. Kayaknya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sekelumit permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Bahkan dari kemarin saya kurang tidur gara-gara memikirkan WA dari orang tua ini ya, karena kan saya takutnya nanti isunya itu akan menyebar luas ya pada orang tua siswa yang lainnya, dan juga nanti mungkin efeknya itu akan lebih fatal ya, karena harus kita akui sekolah kita itu kan memang berdekatan dengan sekolah yang lain, apalagi dengan negeri. Nah nanti saya khawatir kalau misalkan isu ini menyebar luas, nanti imbasnya kepada penerimaan peserta didik baru Pak Budi ya. Jadi memang harus segera dipecahkan ini masalah ya. Ya mudah-mudahan semua ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya ya. Mudah-mudahan Ibu juga khususnya untuk sekolah kita bisa apapun permasalahan bisa secepatnya diselesaikan. Iya. Gitu aja besok ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Gugi dan juga Bu Isop yang telah mempraktekkan teknik coaching ya. Seperti yang tadi Bu Ana sebutkan, ada 3 kompetensi inti. Tadi saya sudah menyimak, saya sebagai observer, kehadiran penuh yang bisa dilakukan oleh Pak Gugi sebagai coaching terhadap coachingnya sudah terlihat nampak gitu ya. Kemudian mendengarkan aktifnya juga fokus pada permasalahan Bu Isop mengenai ketidakhadiran atau sesuatu yang bikin Bu Isop galau, direspon baik oleh Pak Gugi, dan juga Pak Gugi membuat sebuah pertanyaan yang berbobot sehingga
Bu Isop bisa menemukan kata kunci atau ide dalam suatu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Isop. Kemudian juga tadi saya juga bisa melihat dari coaching tersebut sudah nampak alur tirtanya, dimana tujuannya tadi adanya kemitraan antara Pak Gugi dan Bu Isop juga. Kemudian Pak Gugi menggali apa yang ada dalam diri Bu Isop, sehingga Bu Isop memunculkan ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Isop. Kemudian rencananya juga sudah nampak tadi apa yang akan direncanakan Bu Isop untuk plan ke-1, plan kedua dan selanjutnya. Mungkin nanti ada evaluasinya. Dan juga komitmen dari Bu Isop sebagai rekan guru terhadap permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu. Jadi coaching yang Ibu Bapak barusan praktekkan sudah memenuhi alur tirtanya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Isop.